Selamat pagi Bapak, nama saya Yohana Evansiana Sari, NIM 190303087. Saya dari kelas C. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kejahatan, selebar dan perubahan sosial. Yang pertama, tanggal dan tempat produksi selebaran. Terlepas dari kenyataan bahwa tunggal penerbitan seringkali tidak selalu dicetak pada selebaran itu sendiri, masih memungkinkan untuk tanggal kesen dan beberapa cara lain, seperti di sisi lain yang berhubungan dengan kasus yang sama. Yang kedua, sumber lebar. Dalam upaya untuk keaslian, banyak sisi lebar dalam sampel melangkah lebih jauh. Sebenarnya, mengutip sumber informasi mereka dari ini terbagi menjadi 3 utama kategori. Yang pertama, informal, resmi, dan koran. Sumber informal cenderung menjadi tidak jelas dan tidak disebutkan namanya dan digunakan terutama untuk akun kejahatan. Sebagai lawan uji coba dan eksekusi, sumber informasi yang lebih formal berasal dari berbagai kegiatan ITS dan lembaga peradilan pidana resmi dan menyoroti bagaimana terbenam dan terlihat perdagangan selebaran dalam sebuah aspek peradilan dalam pidana proses. Tanggal kejahatan. Tanggal spesifik kejahatan tidak selalu dikutip secara luas atau hanya indikasi yang tidak jelas diberikan. Yang keempat, tempat kejahatan. Peta menunjukkan tempat-tempat kejahatan yang dikutip di selebaran terjadi. Peta tersebut hanya menunjukkan yang terjadi di daratan Skotlandia dan Inggris, karena ini adalah mayoritas terbesar dan jangkauannya sangat jauh ke utara sejauh Tyne Rothschild dan sejauh selatan Plymouth. Jenis kejahatan. Jenis kejahatan yang ditampilkan di selebaran banyak dan beragam, tetapi bisa ditempatkan ke dalam 6 kategori utama. Yang pertama, pembunuhan, termasuk dugaan dan atau pencobaan pembunuhan anak, bunuh diri atau bunuh ke diri, karena ini adalah bagaimana kejahatan digambarkan di file terselebar mereka sendiri. Yang kedua adalah seksual, termasuk tindakan yang tidak wajar, memperkosa, melanggar kesucian seorang anak. Yang tiga, properti, termasuk pencurian dan pengaturan ulang pencurian. Yang terakhir adalah Undang-Undang Skotlandia, istilah untuk menerima dan menyimpan barang curian, perampokan. Yang keempat, penyerangan, termasuk penusukan, menyerang, melukai. Yang kelima, ketertiban umum, termasuk pengkhianatan tingkat tinggi, konspirasi, dan kerusuhan. Yang keenam, lainnya, termasuk kekejaman, pencurian, dan perbajakan anak. Usia korban, pekerjaan, jenis kelamin. Selebaran cenderung membuat lebih sedikit detail tentang korban kejahatan daripada para penjahat. Perdagangan barbar, selebaran abad ke-19 dan konteks sosial dan sejarah. Perdagangan selebar, salah satu teka-teki yang paling mendasar yang dihadapi setiap sarjana balada samping adalah kepenulisan, karena kebanyakan cenderung anonim tertulis dan karena itu tidak menunjukkan petunjuk tentang orang-orang yang menulis mereka. Yang kedua, dampak sosial. Setelah melihat secara mendalam orang-orang yang terlibat dalam penulisan, cetak, menjual, dan menjual balada sisi lebar di abad ke-19 ini, itu akan berhasil. Tampaknya sama sekali tidak ada bukti yang menunjukkan siapapun yang terlibat dalam perdagangan ini mengatur dirinya sendiri tugas membentuk sikap dan dalam masyarakat. Tetapi tampaknya perdagangan itu malah sepenuhnya bergantung tentang apa yang akan laku dan hanya pembacanya yang dapat menentukannya. Keunggulan balada sisi lebar dalam kehidupan orang biasa dan perempuan terbukti dari banyak gaya referensi sastra dan bergambar pengaruh yang dibuat untuk mereka dan budaya kontemporer. Akun lengkap dan khusus. Untuk mengeksplorasi secara lebih detail apa yang dikatakan oleh selebaran kepada kita, sikap kelas pekerja awal abad ke-19 terhadap kejahatan, hukum, moralitas, dan hukuman. Bukti dari analisis ini yang dilakukan sampel sisi lebar akan disajikan dan beberapa kategori berbeda mengungkapkan
persepsi kontemporer tentang peradilan pidana dan akan dibahas secara keseluruhan, dan dikatakan bahwa pengakuan bahwa sisi lebar itu tertulis 10 orang miskin oleh orang miskin dan tidak didistribusikan oleh pemerintah manapun otoritas selama periode ini membutuhkan pergeseran interpretasi mereka, dan bahwa pembacaan yang cermat dari generasi sisi lebar ini mengungkapkan bahwa mereka mewujudkan mentalitas populer lebih sering daripada agenda negara. Karakter kriminal prakejahatan. Saat membahas karakter penjahat, sebelum mereka melakukan kejahatan, dalam pertanyaan selebaran mengakui gradasi baik dan jahat, dengan indikasi video ditempatkan pada titik-titik pada spektrum imajiner kejahatan karakter aktif. Spektrum ini dan gradasi antara baik dan buruk terbukti dan diakui di sisi luas sepanjang periode waktu dari tahun 1800 hingga 1850. Perilaku kriminal pasca kejahatan. Begitu seorang penjahat melakukan kejahatan, dia sering berkomentar atas perilaku mereka selanjutnya, terutama saat berada di sel yang dikutuk menunggu eksekusi. Pelaku kriminal pasca kejahatan umumnya jatuh menjadi 3 kategori. Yang pertama, tenang, terpengaruh, dan keras. Dengan tipe tenang menampilkan lebih banyak selama bagian awal periode waktu, kemudian seringkali penjahat kelas kakap cenderung lebih mendominasi. Karakter korban prakejahatan. Fitur korban kurang menonjol di sisi lebar daripada penjahat, dan hanya 90% sisi lebar tentang karakter korban sebelum kejahatan terjadi. Tren ini bukannya tidak bisa karena bahkan dalam bentuk paling awal kejahatan pelaporan dan memusatkan perhatian pada penjahat. Tentang korban pada umumnya, selain putusan yang dibuat oleh selebaran tentang korban karakter sebelum kejahatan wacana yang lebih luas seputar korban di general juga memberikan beberapa wawasan menarik. Semua korban dibahas dalam sampel panel ini cenderung terlihat menderita di tangan dari berbagai bentuk ketidakmanusiawian dan kekejaman. Motivasi untuk kejahatan. Ketika orang-orang luas membahas kasus kejahatan individu, motivasi spesifik tidak selalu teridentifikasi. Namun, ketika motivasi langsung diberikan, mereka mengenali berbagai macam dorongan kriminal. Sensasionalisme berdarah. Bertentangan dengan pandangan bahwa fitur utama dari sisi lebar adalah grafik dan pertumpahan darah yang sensasional, analisis sampel ini memberikan bukti dugaan bahwa kekerasan yang terkandung di sisi yang luas dan pernyataannya bersifat nominal, tetapi apa yang ada memenuhi fungsi yang penting. Citra religius. Citra dominasi tema religius dalam literatur murah sudah sering terjadi dicatat oleh cendekiawan dari jenis dan sisi lebar yang tersandung dalam sampel tidak berbeda. Pencitraan ini dapat dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, yang mana menyangkut makhluk surgawi atau persepsi tentang Tuhan dan Yesus secara khusus. Kedua, perumpamaan yang berkaitan dengan dogma gereja atau bagian utama dari keyakinan diberitakan di sisi lebar. Dan terakhir, latihan duniawi atau bagaimana wacana agama diterjemahkan ke dalam pertunjukan kriminal pemain keadilan seperti hakim, ordinaris, dan penjahat. Tentang kejahatan khusus, sisi lebar mencerminkan fakta pembunuhan itu membenci perasaan umum, kemanusiaan dan sifat manusia itu mundur karena ngeri dan marah saat dihadapkan pada hal itu. Itu terbukti dari pembacaan dari sisi lebar ini bahwa pembunuhan adalah masalah yang sangat emosional dan tidak ada kekurangan kata sifat yang digunakan untuk menggambarkan respon yang diharapkan itu. Tentang pidana khusus, sisi lebar sangat ekspresif dalam mendeskripsikan individu penjahat dan istilah tertentu berulang kali digunakan. Tentang kejahatan umum dan kriminalitas, komentar tentang topik khusus ini jarang terjadi, hanya 20 sisi lebar termasuk pengamatan atas kejahatan dan kriminalitas secara umum. Luas sisi cenderung memiliki kasus kejahatan individu sebagai fokus mereka, tetapi ketika mereka masuk ke dalam diskusi tentang kejahatan umum, ada 3 bidang utama yang berdebatan yang muncul: penyebab kejahatan, peningkatan dan kejahatan, dan kemerosotan moral. Tentang peradilan pidana hukum atau hukuman.
Ujian terutama menampilkan jika di sisi lebar dan minat di dalamnya tetap konsisten di seluruh periode yang dimaksud. Sebagian besar konten mereka dikhususkan untuk mendeskripsikan dengan sangat rinci bagi para pembacanya tentang kejadian di pengadilan, bahkan jika durasi uji coba dalam beberapa jam. Pengadilan adalah bahwa mereka adalah tempat keadilan tidak memihak dan berbudi luhur diselenggarakan, dan pengadilan adalah interogasi hukum yang kuyuk tentang masyarakat umum. Sejauh mana partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan peradilan pidana terbukti, dan sisi lebar sampel ini dalam menceritakan kisah kejahatan. Sisi lebar ini mengungkapkan bahwa orang-orang biasa yang mempengaruhi pekerjaan hukum pidana yang paling banyak. Hal ini terutama benar dan setelah kejahatan yang dilakukan, dan semua sisi penuh kisah tentang bagaimana orang-orang berperilaku di tempat kejadian. Saat eksekusi, terlepas dari kiasan sesaat ini kepada kematian yang sebenarnya, sebagian besar deskripsi faktual eksekusi, biar tampil agak blaze dan bahkan tidak tertarik, banyak juga yang hanya melaporkan bahwa para tahanan eksekusi sesuai dengan kalimat dan bahwa mereka menjalani sebuah hukuman. Tentang masyarakat, saat merujuk pada masyarakat, menerangi dan memasukkan kata-kata seperti tenang, terpelajar, damai, mampu, dan bahagia. Selain itu, istilah yang paling sering muncul menyiratkan bahwa masyarakat secara umum dipandang sebagai tertib, tercerahkan, diatur dengan baik, Kristen, beradab, dan moral. Representasi kolektif tentang kejahatan dan hukuman. Seperti yang diungkapkan di sini, persetujuan rekening kejahatan dan hukuman adalah yang paling klasik ditunjukkan dalam karya Durkheim, ahli teori yang telah melakukan lebih dari apapun lain untuk mengembangkan akun sosiologis hukuman yang masih memiliki wawasan penting yang ditawarkan terkait fungsi dan makna sosialnya. Tentang hukum dan moralitas, dari teorinya tentang kejahatan dan hukuman, jelas salah satunya perhatian utama Durkheim adalah memahami bagaimana masing-masing dari mereka bisa mempengaruhi ikatan sosial dan integrasi masyarakat. Tentang agama dan ritual, sejauh ini telah diperdebatkan bahwa banyak dalam kaitannya dengan kejahatan, menghukum, ketertiban, hukum atau moralitas. Teori Durkheim sangat menekankan pada aspek positif bukan negatif dan tatanan dan kontra sosial troll. Balada darah, sifat dan fungsi naratif kejahatan. Sosiologi telah lama memperdebatkan fungsi berbagai bentuk pop sastra ular secara umum. 3 asumsi utama adalah tradisi sekutu dipahami untuk menjelaskan signifikansi budayanya. Pertama, sastra itu secara langsung mempengaruhi atau berdampak pada sifat dan perilaku orang. Hanya sastra itu bisa berfungsi sebagai sarana ideologis atau hegemonis kontroversial. Dan ketiga, sastra secara akurat mencerminkan masyarakat dan norma dan nilai budaya yang sama. Makna sosial dari crime naratif sebagai berita. Penafsiran genre ini didasarkan dan pada cukup jelas prinsip-prinsip Durkheim seperti yang akan ditunjukkan oleh bab ini. Ini karena sosiologi sudah lama diakui bahwa pembacaan bentuk berita tercetak miring dengan mood ritual pertama dan seperti yang ditunjukkan pada bab sebelumnya. Sebab Durkheim berpendapat bahwa ritual memainkan peran krusial dalam integrasi dan masyarakat primitif dan modern sejak pada saatnya praktiknya adalah instrumen dan ekspresi solidaritas sosial. Kejahatan meluas sebagai kolektif respon orientasi komunitas, perubahan, dan konsensus. Konsep penting lainnya dari Durkheim yang dapat mencerahkan hal memahami pentingnya sisi lebar sebagai teks transisi adalah pemujaan terhadap individu. Konsep khusus ini adalah salah satu aspek yang diusulkan Durkheim solusi untuk anomi dalam masyarakat modern, dan dengan rapi sintesis teorinya perubahan sosial dengan penjelasan tentang moralitas umum dan hukum pidana. Terima kasih, mungkin itu saja materi yang akan saya bawakan pada pagi hari ini.